Halo guys, balik lagi di sini sama gue yang akan ngebahas life hacks, history, science, gossip, and anything. Halo guys, balik lagi di sini sama gue. Kali ini gue akan mereview satu film yang baru aja rilis bulan Juli ini, yaitu Black Widow. Film ini membawa kita ke masa lalunya Natasha Romanoff. Di awal film, kita bisa lihat Natasha kecil dengan rambut yang pendek dan warna yang biru. Gue sih suka banget sama karakternya si Natasha kecil ini ya. Jadi dia dari kecil itu tomboy, dan di awal film gue gak nyangka bahwa itu adalah Natasha. Dan dia memiliki adik kecil bernama Yelena, serta ibu bernama Melina dan ayah bernama Alexei. Sang ayah sendiri adalah seorang Red Guardian atau Kapten Amerikanya Rusia, dan juga seorang mata-mata Rusia. Dan karena itulah identitasnya ketahuan, terus mereka kabur ke pangkalan udara militer Rusia, dan disitulah mereka mulai terpisah. Natasha sama adiknya itu dibawa ke sebuah tempat bernama Red Room. Di sanalah mereka dicuci otak demi sebuah konspirasi di bawah Dreykov. Singkat cerita, 21 tahun kemudian, entah bagaimana Natasha bisa lolos dari Red Room, dan inilah waktu di antara film Civil War di mana Natasha berhasil kabur dari kejaran pemerintah Amerika setelah dia membelot dengan membebaskan Steve Rogers. Di film ini, Black Widow bertemu sama musuhnya yaitu Taskmaster yang merupakan anaknya si Dreykov itu. Dan dia mengincar sebuah paket yang berisi serum, dan dari situlah dia tahu bahwa si Red Room ini masih ada karena sebelumnya Natasha udah pernah ngebom si Dreykov itu, tapi ternyata dia masih hidup. Tak menunggu waktu lama, Natasha dan Yelena berusaha untuk membunuh Dreykov dan membebaskan para Widow. Oh ya, jadi si anak-anak yang dibawa ke Red Room tadi itu, mereka disebutnya Widow, so that's why mungkin si Natasha ini dipanggilnya Black Widow ya. Untuk membantu misinya, kemudian Natasha membantu membebaskan ayahnya yang ternyata di penjara. Kemudian mereka mencari ibunya, Melina. Melina sendiri sebenarnya kerja untuk Red Room. Gak lama setelah reuni keluarga, kemudian mereka berhasil masuk ke Red Room dengan membawa si serum tadi. Nah, di sini gue sempat ketipu ya, karena gue pikir si ibunya Melina itu adalah seorang pengkhianat karena ternyata dia yang ngasih tahu Red Room bahwa si Natasha itu ada di rumahnya. Tapi ternyata ini adalah rencananya si ibunya itu, yaitu Melina. Dan lagi-lagi gue ketipu di part dimana si Melina ini berhasil ketemu sama Dreykov dalam satu ruangan. Tapi ternyata si Dreykov ini tahu bahwa dia bukan Melina dan dia adalah Natasha. Disinilah Natasha ketemu sama Taskmaster lagi, tapi kali ini Taskmaster tidak mengincar Natasha, tapi ibunya yaitu Melina. Di sini Natasha kesulitan untuk membunuh si Dreykov karena Dreykov mempengaruhi gerak tubuhnya Natasha melalui penciuman atau aromanya gitu ya. Sampai akhirnya si Natasha ini membenturkan dahinya ke meja supaya dia bisa memutus saraf penciumannya gitu lah ya, kurang lebih. Sayangnya para Widow datang untuk nyerang si Natasha sampai akhirnya si Dreykov berhasil kabur. Di sini Natasha lumayan diserang habis-habisan ya sama para Widow, tapi akhirnya sang adik Yelena datang dengan membawa serum, dan akhirnya para Widow pun sadar. Kemudian Dreykov kabur menggunakan kapalnya, namun Yelena berhasil menghentikan kapalnya sampai akhirnya kapalnya itu meledak dan Dreykov itu mati ya kalau di filmnya. Endingnya sih si para Widow itu akhirnya sadar, termasuk si Taskmaster itu. Terus Natasha kembali dikejar sama pemerintah Amerika. Dan 1 bulan kemudian, entah bagaimana Natasha bisa lolos dari pemerintah Amerika. Terus dia ketemu sama temannya lagi dan dikasih kapal lagi. So guys, sekian video kali ini, lumayan panjang, tapi mungkin ada yang skip-skip. Kalian nonton aja, ini filmnya ramai banget.
Kita nantikan sequel berikutnya karena ada spoiler katanya di film berikutnya itu si Yelena bakalan balas dendam sama si Hawkeye karena dia tuh dapat informasi kalau si Natasha ini mati gara-gara si Hawkeye di film Endgame. So guys, thank you so much for watching. See you on next video.